الشمس والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر والعشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر فإن ضرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يزعها وطهرها لنحو سلس لازمه قضاؤها أو زوال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لازمته وكذا ما قبلها إن جمعت معها. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Sulamit Taufik. Setelah sebelumnya Syekh Abdullah bin Sumul Tahir dalam kitabnya telah menjelaskan mengenai apa saja yang diwajibkan bagi seorang mukallaf. Beliau kemudian menerangkan di dalam fasal ini faminal wajib, termasuk yang diwajibkan bagi orang mukallaf, yaitu mukallaf orang yang balik dan berakal. Termasuk yang diwajibkan adalah khamsun sholawat, sholat 5 waktu fil yaumi wa lailah, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kita tahu semua itu ya. Itu termasuk sesuatu yang harus dikerjakan ya, karena itu rukun Islam. Dan sesuatu yang sudah qat'i ya, artinya sudah sepakat, sudah nas di dalam Al-Quran, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Nggak ada ulama yang bilang sholat itu 6 waktu, nggak ada. Sholat itu 5 waktu kan gitu. Itu sudah nas di dalam Al-Quran dan dalam ketika kejadian Isra dan Mi'raj. Dan ketika kejadian Isra dan Mi'raj di situ kita semua tahu kisahnya bagaimana pada awalnya Allah memerintahkan berapa? 50 ya. Dikatakan dalam hadis faradallahu ala ummati lailatul Isra 50 shalah. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada umatku pada malam Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad di Mi'rajkan, bertemu dengan Allah secara langsung, diberikan hadiah sholat ya, kewajiban sholat. Itu pada awalnya Allah mewajibkan 50 sholat setiap hari. 50 sholat ini dikatakan 50 sholat itu asalnya 50 sholat itu dari 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, setiap waktunya itu 10 sholat awalnya itu ya, setiap waktunya 10 sholat. Jadi subuh 10 sholat, zuhur 10 sholat, asar 10 sholat, maghrib 10 sholat ya, isya 10 sholat ya. 10 sholat itu setiap sholatnya 2 rakaat. Berarti kan totalnya berapa jumlahnya? 100 berarti kan. 50 waktu, 50 sholat itu dari 5 waktu ya kan, setiap hari. 50 sholat itu dari 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, setiap waktunya berapa? 10 sholat. Setiap sholatnya berapa rakaat? 2. Berarti kan jumlahnya 100 rakaat setiap harinya. Nah, subuh 10 sholat, zuhur 10 sholat. Dan alhamdulillahnya Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa ya.
Kalau nggak ketemu Nabi Musa, jadinya berapa? 50. Merupakan kewajiban dan mungkin itu akan berat ya bagi setiap orang muslim, orang yang beriman. Tapi alhamdulillah menjadi berapa? Dari 50 jadi 5. Jadi 5 waktu saja. Jadi 5 waktu. Karena sebelum Mi'raj, sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu, itu Allah cuma memerintahkan sholat 2 rakaat setiap waktunya. Jadi subuh 2 rakaat, Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Pada awalnya itu ya, itu sampai setelah Mi'raj juga seperti itu. Jadi itu masih 5 waktu. Ketika mendapatkan keringanan dari Allah sholat 5 waktu itu masih kewajibannya itu 2 rakaat, subuh 2, zuhur 2, asar 2. Nah, sampai kemudian datanglah wahyu dari Allah memerintahkan zuhur ditambah 2, asar ditambah 2, begitu juga isya ditambah 2, dan maghrib tambah 1. Dan furidat rakaatan wastamar ila ma ba'da hijrah thumma hasrat az-ziyadah bi wahyin fi rubaiyah wa zida fil maghrib rakaah. Ya, awalnya 50 jadi 5. Subhanallah. Ketemu Nabi Musa merasa bahwa umatnya itu lebih parah. Umatnya Nabi Musa itu orang yang kuat. Ya, orang yang sangat kuat, ya, tubuhnya kuat dan semangat ya, tapi masih malas. Lalu mereka itu kuat, secara fisik mereka kuat, tapi kalau ada perintah dari Allah, mereka itu malas. Mereka malas untuk mengerjakannya. Ya. Dan banyak bertanya ya. Kita tahu Bani Israel orang yang banyak bertanya. Disuruh nyembelih sapi, ya suruh nyembelih sapi, apapun sapinya, tapi masih tanya sapi yang apa, warnanya apa ya. Nanti tanya sapinya gemuk atau kurus. Akhirnya mereka yang menyulitkan diri mereka sendiri ya. Karena kalau mereka nggak tanya, ya sapi apapun selesai masalah. Tapi karena banyak tanya, akhirnya kesulitan mereka mencari sapinya. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu ya. Kemudian ketemu Nabi Musa, naik lagi, dikorting lagi, turun lagi. Nabi Musa mengatakan, ini umat saya ya Rasulullah, itu lebih kuat, ya, secara fisik lebih kuat dari umatmu. Ya. Dan saya merasa bahwa kalau 50 sholat ini akan memberatkan, nggak kuat nanti umatmu ini. Coba minta keringanan sama Allah. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ada sebagian ulama mengatakan hikmahnya Nabi Musa itu mencegah atau mencegat Nabi Muhammad SAW sebelum turun ke bumi adalah supaya Nabi Musa itu bisa mendapatkan, ingin melihat cahaya Allah dari wajah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Jadi kesempatan melihat cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Musa ketika di dunia nggak bisa ya. Arini anzur ilaik, kata Nabi Musa kan. Ya Rasul, ya Allah, tolong perlihatkan, izinkan saya untuk melihat engkau. Lan tarani, kata Allah, nggak bisa, nggak mampu ente melihat saya. Kamu tidak akan mampu melihat saya. Akhirnya undur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi ya sudah, ente yang melihat ke gunung saja. Melihat ke gunung, nanti Allah menampakkan cahayanya ya. Ketika Allah menampakkan cahaya, maka kamu akan melihat saya ya. Ketika sudah menetap di gunung itu, sudah menetap dan
Allah menampakkan cahayanya dipantulkan dari gunung, maka kamu akan melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah sudah menampakkan cahayanya dipantulkan dari gunung itu, enggak kuat Nabi Musa sampai kharra sa'iqa, pingsan. Ini kesempatan. Nabi Muhammad ketemu langsung sama Allah, kesempatan. Di dunia saya enggak bisa ngelihat langsung, nah kesempatan paling tidak saya ngelihat cahaya. Ya. Nah itu pentingnya nazar, pentingnya memandang ulama, pentingnya memandang para kiai, ya, para ulama yang sanadnya benar ya, disambung dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai belajar, apalagi sampai dipandang. Ya. Memandang saja itu sudah terdapat keberkahan yang luar biasa. Karena memandang mereka ibarat seperti memandang Nabi Muhammad. Karena mereka memandang gurunya, gurunya memandang gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Berarti kita memiliki sanad pandangan, kan gitu. Nah, dia memandang gurunya terus kepada Nabi Muhammad SAW. Itu akan membekas. Ya, terkadang kita menganggap remeh. Ya. Makanya penting kita mengajak. Terkadang kita penting untuk mengajak anak kita untuk sowan ke ulama. Ya. Paling tidak memandang saja. Gak perlu salaman, minimal cuma mandang tok, nyawang tok aja. Itu sudah memiliki efek pengaruh yang sangat besar di dalam hati. Di dalam hati. Ya. La ilaha illallah. Sampai akhirnya menjadi lima waktu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Yang tidak dirubah cuma subuh saja. Karena setelah Mi'raj itu 5 waktu, setiap waktunya berapa? 2 rakaat kan. Kemudian sampai setelah Nabi Muhammad hijrah, karena terjadinya Isra Mi'raj kan sebelum hijrah itu kan, setahun sebelum hijrah ya. Itu ketika Nabi Muhammad sedih ditinggal pamannya sama istrinya, dihibur sama Allah, ketemu sama Allah secara langsung. Ya. Setelah hijrah barulah ada tambahan zuhur 2 rakaat menjadi 4, asar 2 rakaat menjadi 4, maghrib tambah 1 rakaat menjadi 3, isya ditambah 2 rakaat menjadi 4. Hanya subuh saja yang tidak ada perubahan 2 rakaat. Ini 5 sholat ya, 5 waktu sholat. Zuhur yang pertama zuhur. Kapan masuknya waktu zuhur? Masuknya waktu zuhur bukan ketika azan. Ya. Jadi kumandangan azan itu setelah masuknya waktu sholat. Setelah masuknya waktu sholat. Biasanya ya berapa menit setelah masuk waktu sholat. Untuk berhati-hati ya. Jadi nggak ngepas. Ya. Waktunya zuhur kapan? Idza zalatis syams, ketika tergelincirnya matahari ke arah barat. Matahari kan terbit dari timur, kemudian naik ke atas sampai ke tengah istiwa. Ini belum masuk zuhur. Ketika sudah tergelincir ke arah barat sedikit, dari tengah ke barat sedikit, itu sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Nah, waktunya agak sedikit panjang, sampai ila masyiridil likulli syai'in mislahu ghairu dzalil istiwa. Sampai bayangan setiap benda itu ukuran seperti ukuran dari bendanya. Kalau seandainya di waktu zuhur, setelah masuk zuhur kita tancapkan misalkan kayu seukuran 10 cm misalkan ya, maka keluar waktu zuhur ketika bayangan dari kayu itu seukuran kayunya. Jadi kayu 10 cm ya, berarti ketika bayangan kayu itu 10 cm maka sudah keluar waktu zuhur. Dengan matahari ke arah barat berarti bayangannya ke timur berarti kan. Ketika bayangannya itu seukuran dengan kayu tersebut. Tapi tidak selain bayangan istiwa. Ya, bayangan istiwa nggak dihitung. Karena setiap benda yang mengenai matahari itu ada bayangan istiwa.
Ada bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu ketika matahari di tengah-tengah benda. Itu lingkaran kecil yang ada di setiap benda yang mengenai cahaya matahari. Ketika matahari di tengah. Nah, bayangan itu nggak dianggap. Jadi kalau kita anggap bayangan istiwa itu misalkan 1 cm, kayunya 10 cm, berarti keluar waktu zuhur ketika bayangan dari kayu tersebut seukuran 11 cm, karena 1 cm nggak dianggap. 1 cm-nya bayangan istiwa. Jadi kalau bayangan dari kayu tadi 11 cm sudah keluar waktu zuhur. Ya dulu caranya seperti itu. Nah sekarang sudah lebih canggih lagi metodenya dengan ilmu hisab, sehingga bisa diketahui bukan hanya hari esok, bahkan di 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, bahkan 10 tahun berikutnya sudah tahu. Nah sekarang kalau kita ngeliat kalender sudah ada itu, nanti bulan Ramadan waktu imsaknya kapan, kan sudah ada itu. Nah itu sesuai dengan ilmu hisab dalam ilmu falak gitu ya. Dan juga dengan adanya aplikasi yang terjamin ya kebenarannya ya. Baik, itu zuhur. Kemudian yang kedua asar. Waktunya kapan asar? Setelah waktu zuhur. Setelah keluar waktu zuhur itu masuk waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Ketika matahari sudah tenggelam maka sudah keluar waktu asar dan masuk waktu maghrib. Kata Nabi, waktu asri malam taghrubi syams. Waktu asar adalah selama matahari belum terbenam. Nah, itu waktu asar kata Nabi. Kemudian maghrib, ketika terbenam matahari maka masuk waktu maghrib, yaitu ketika terbenam matahari secara keseluruhan ya. Atau kalau di pegunungan ya berarti ketika matahari sudah tenggelam di gunung tersebut, sudah gak kelihatan ya. Sehingga walaupun masih ada cahaya-cahaya di bagian barat berarti kan, karena tenggelamnya di barat kan, ada cahaya merah ya, kuning merah ya. Ya, dari situ diketahui tanda masuknya waktu maghrib dan keluarnya waktu asar. Tapi kalau belum tenggelam secara sempurna, masih kelihatan mataharinya, ya kurang sedikit lah itu, kurang sedikit, kurang 1/4 lagi ya. Sudah 3/4 ini tenggelam, kurang 1/4 ini masih kelihatan. Nah, lagi belum masuk waktu maghrib. Nah, kemudian ketika tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai hilangnya mega merah. Jadi kalau sudah masuk, sudah terbenam matahari itu ada mega merah. Awannya itu memerah awannya. Jadi bekas barusan tenggelam itu ya, karena cahaya kan dari barat itu membekas ke langit itu warnanya merah. Disebut dengan mega merah namanya. Kalau mega merah itu sudah hilang berarti sudah keluar waktu maghrib. Hanya saja kalau kita ngelihat ini sekarang nggak kelihatan karena banyak cahaya. Ya, kalau ente pergi ke gunung ya nggak ada cahaya di situ, nah kelihatan itu mega merah itu. Karena kalau ada cahaya tidak terlihat. Ya, seperti fajar sodik juga sama. Fajar sodik itu ya, itu juga kalau banyak cahaya seperti ini ya, banyak rumah, banyak cahaya, banyak lampu itu tidak terlihat. Ya. Akan nampak jelas ketika misalkan di laut atau di gunung ya, lihat dengan jelas. Ini waktu maghrib. Ini pendapat yang kuat. Tapi ada pendapat yang kedua, waktu maghrib itu sangatlah sempit. Yaitu waktu maghrib itu adalah pendapat yang kedua ini seukuran yang cukup ya, seukuran waktu yang cukup untuk kemaslahatan sholat. Di waktu maghrib pendapat yang kedua ini seukuran waktu yang cukup untuk melakukan kemaslahatan sholat. Kemaslahatan sholat itu hal-hal yang berkaitan dengan sholat, apa saja, menutup aurat, pakai pakaian, wudhu,
berangkat ke masjid, sholat qobliyah maghrib, ya, dan sholat maghrib. Ini kalau kita hitung berapa menit kira-kira? Nah, biasanya kan kalau di sini kan terus 10 menit biasanya kan. Setelah azan sampai qomat itu kan biasanya 10 menit ya. Berarti kalau pendapat yang kedua waktu maghrib itu cuma 10 menit. Karena 10 menit itu waktu yang cukup untuk melaksanakan kemaslahatan sholat. Jadi memakai pakaian, wudhu, berangkat ke masjid, sholat qobliyah dan sholat maghrib. Jadi sangat sedikit ya, sangat sempit waktunya. Makanya para ulama mengatakan maka alangkah lebih baik afdolnya supaya keluar dari perbedaan pendapat ini, sholat maghrib itu hendaknya dilaksanakan di awal waktu, ya, di awal waktu, karena memperhatikan pendapat yang kedua ini. Kemudian ketika tenggelamnya, hilangnya mega merah, maka masuk waktu isya. Sampai kapan waktu isya? Sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar itu ada dua, ada fajar kadzib yang pertama, kemudian yang kedua fajar shadiq. Fajar kadzib kenapa dinamakan kadzib? Karena dusta. Fajarnya itu nampak cahaya, tapi cahayanya lurus gini, enggak menyebar cahayanya. Cahayanya cuma lurus seperti ini, kemudian beberapa saat hilang. Ini fajar kadzib. Fajar kadzib itu muncul sebelum fajar shadiq. Nah, kalau fajar shadiq itu artinya jujur, karena fajarnya jujur. Nah, benar-benar fajar gitu loh, tidak hilang. Setelah itu tidak hilang, ya, dan terus ada sampai terbitnya matahari. Ya. Biasanya fajar kadzib itu ya sekitar malam hari itu ya, 3 waktu tahajud itu ya, sebelum terbitnya fajar shadiq ya, beberapa jam sebelum terbitnya fajar shadiq ya. Hanya saja tidak terlihat karena cahaya ya. Ya, fajar kadzib tandanya itu lurus gini aja cahayanya. Tapi kalau fajar shadiq, fajar yang sesungguhnya ya, itu menyebar cahayanya ya, dan kemudian terus ada semakin terang sampai terbitnya matahari. Nah, ketika terbitnya fajar shadiq maka masuk waktu subuh. Waktu subuh ketika terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ketika matahari sudah muncul walaupun cuma sebagian, berarti sudah keluar waktu subuh. Ya, walaupun cuma sebagian loh sudah muncul matahari ya, maka sudah keluar waktu subuh. Nabi waktu sholat subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Waktu sholat subuh itu dari terbitnya matahari ya, selama belum terbitnya waktu sholat subuh itu dari terbitnya fajar selama belum terbitnya matahari. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subuh." Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan subuh secara adaan ya. Jadi nggak dihitung qadha maksudnya. Tapi kalau dari apakah dia berdosa menunda sampai waktu tersebut, tergantung. Kalau memang dia sengaja menundanya ya sampai mepet sholatnya di akhir waktu subuh, sekiranya 1 rakaatnya sudah terbitnya matahari ya, dosa berarti, walaupun sholatnya dianggap sholat adaan bukan pokok ya. Tapi kalau dia tidak sengaja ketiduran ya sampai bangun, nggak tahunya sudah mepet, sudah mau terbit matahari, sholat dapat 1 rakaat yang kedua sudah terbit matahari, maka tidak berdosa ya, karena tidak disengaja. Nah, kecuali kalau ente bangun subuh sudah azan tidur lagi, nah ini berarti dosa berarti ya. Kecuali kalau ente tidur malam nggak taunya bablas sudah jam 5 ya, sudah jam 5 lebih sudah mau terbit matahari, maka uzur, ini namanya uzur ya. Tapi kalau tidurnya setelah masuknya waktu sholat tidur, nah ini berarti tidak uzur namanya. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat kemudian bangun setelah
bangunnya ketika keluar untuk sholat, nah, maka ini uzur. Nah, uzur dalam arti uzur apa? Tidak berdosa, tapi tetap wajib qadha gitu loh. Bukan berarti uzur gugur kewajibannya, tidak. Ya. Uzur artinya tidak mendapatkan dosa, tapi tetap wajib qadha. Tajibu hadhil furud fi awqatiha ala kulli muslim. Salat 5 waktu ini diwajibkan dilakukan pada waktunya, ya, bagi setiap orang muslim yang balik dan berakal, mukallaf. Dikatakan muslim, berarti orang kafir tidak wajib. Orang kafir itu mereka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah atau melaksanakan syariat, ya, seperti sholat, puasa dan sebagainya, wajib. Akan tetapi mereka, kalaupun mereka melakukannya, tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya. Itu syaratnya apa? Iman. Karena mereka tidak beriman. Makanya dikatakan di sini, adapun orang kafir dan diwajibkan bagi orang muslim. Adapun orang kafir, mereka diwajibkan sholat, akan tetapi karena sebab mereka belum beriman sehingga tidak sah sholatnya. Nah, jadi orang kafir itu mukhatabuna bi furu'i syariah. Mereka itu juga diperintahkan, ya, walaupun mereka masih kafir, dan mereka juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat, puasa dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya dengan dasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang-orang itu ketika itu bertanya kepada orang-orang kafir yang ada di neraka, penyebab mereka masuk neraka. Apa penyebab mereka masuk neraka? Qalu ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya, kami masuk neraka sebabnya karena kami tidak sholat. Nah, dan mereka adalah orang kafir. Itulah dalilnya kenapa, bagaimana mereka juga diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain karena kekufurannya, mereka diazab juga karena meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, zakat dan sebagainya, apabila mereka meninggal dalam keadaan kafir. Tapi apabila sebelum meninggal mereka masuk Islam, maka sudah rontok semua dosanya, dan kebaikan amal-amal yang mereka lakukan ketika mereka kafir itu menjadi pahala. Kemudian sholat, puasa, kewajiban yang mereka tinggalkan ketika mereka kafir itu tidak perlu diqadha. Jadi dimulai dari awal sudah. Itu kalau kafir. Tapi kalau murtad sudah kita bahas, ya. Kalau orang murtad kemudian masuk Islam lagi, wajib untuk mengqadai kewajiban selama dia murtad. Karena dia murtad, dia sudah muslim, keluar Islam, masuk Islam lagi. Nah, kebangetan berarti. Kalau orang kafir masuk Islam sudah 50 tahun kemudian masuk Islam, apakah harus mengqadai sholat selama 50 tahun? Enggak, sudah dimulai dari awal itu sudah. Istilahnya seperti bayi yang baru lahir, ya. Seperti dianggap dia itu baru mukallaf, ya, baru balik pada umur 50 tahun. Dianggap seperti itu, sehingga tidak perlu untuk mengqadai sholat-sholat yang dia tinggalkan sebelumnya. Itu kalau kafir asli misalkan, ya, kemudian masuk Islam. Tapi kalau meninggal dalam keadaan kufur, mereka juga diazab karena meninggalkan kewajiban-kewajiban tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menguatkan iman kita dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha anhu li ghairi udhr. Enggak boleh mendahulukan dari waktunya. Mau sholat subuh jam berapa? Sholat subuh jam 9. Ya, sholat subuh jam 9 supaya bisa tidur nanti, jangan. Enggak bisa. Ada waktunya, subuh ada waktunya. Jangan ente dahulukan atau ente jamak. Isya ente jamak sama subuh, tidak boleh. Walaupun ente sampai kutub utara sana safarnya.
nggak bisa, nggak ada isya dijamak dengan subuh. Yang ada isya dengan maghrib, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, atau asar dengan zuhur. Wa ta'khiru anhu dan juga tidak boleh mengakhirkan sholat tanpa uzur. Jadi sudah kita bahas ya. Kalau ada uzur maka tidak dosa ya. Kalau mengakhirkannya tidak ada uzur maka berdosa. Jadi ketika masuk waktu sholat, tadi sudah kita bahas mengenai waktu-waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, maka diwajibkan bagi setiap orang mukallaf untuk melakukan satu di antara dua. Satu di antara dua ini harus dilakukan. Kalau sudah masuk waktu sholat, setiap orang yang mukallaf, orang yang balik dan berakal, muslim, itu wajib melakukan satu di antara dua ini. Yang pertama, melakukan sholat tersebut. Jadi sudah masuk waktu sholat, pilihan yang pertama, dia harus melakukan sholat tersebut. Masuk waktu subuh, langsung berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Ini pilihan yang kedua, kalau dia tidak langsung mengerjakan sholat setelah masuknya waktu, maka dia wajib untuk azam. Harus ada tekad, harus ada niat untuk melaksanakan sholat itu pada waktunya. Tidak cukup niatnya, saya akan mengerjakan sholat. Misalkan sudah masuk waktu subuh, saya akan mengerjakan sholat, itu nggak cukup. Jadi niatnya harus saya akan mengerjakan sholat pada waktu subuh. Harus disebutkan pada waktu subuh. Jadi kalau masuk waktu subuh, masuk waktu duhur misalkan, masih kerja ya, masuk waktu duhur. Nah, ini masih kerja ini nggak bisa nih saya sholat langsung misalkan. Nah, maka dia wajib untuk azam, dia wajib niat. Wah kalau gitu nanti saya niat akan sholat duhur pada waktu duhur ya, jam 2 misalkan. Saya niat akan sholat duhur pada waktunya. Itu harus ada azam. Nggak boleh cul-culan, nggak boleh. Ya, itu dianggap berdosa. Jadi satu di antara dua ini harus dikerjakan. Ketika masuk waktu sholat, dia diwajibkan untuk melaksanakan satu di antara dua. Yang pertama langsung mengerjakannya, atau kalau dia ingin mengakhirkannya, maka dia harus wajib niat melaksanakan sholat itu pada waktunya. Kalau tidak, dua-duanya nggak dikerjakan, maka dia berdosa. Dan ketika dia meninggal dunia sebelum mengerjakan sholat itu, masuk waktu zuhur, tidak langsung dikerjakan dan tidak ada niat di dalam hati untuk mengerjakan sholat zuhur pada waktunya, nggak taunya jam 2 sudah meninggal belum mengerjakan sholat zuhur, maka dianggap meninggalkan sholat zuhur. Orang tersebut dianggap meninggalkan sholat zuhur. Tapi ketika masuk waktu zuhur, dia tidak langsung mengerjakan sholat zuhur, tapi dia sudah ada niat di dalam hati akan mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur, nggak taunya jam 2 meninggal dunia belum sempat mengerjakan sholat zuhur, maka dia dianggap sudah mengerjakan sholat zuhur. Ya, sama seperti sholat hormatul waqt, sholat untuk menghormati waktu. Ketika Anda bepergian naik pesawat, naik kereta, ya bepergian jauh. Kalau kereta masih bisa ya, masih dekat-dekat aja ya. Kalau paling jauh paling 7 jam ya, mungkin ya bisa juga ya, kereta ya, kereta atau pesawat ya. Kalau bis masih bisa berhenti kan ya. Perjalanan jauh ketika umroh juga 9 jam ya, maka di situ akan, kalau tidak sholat berarti kan meninggalkan mungkin 3 sholat sekaligus kan gitu, atau 2 sholat sekaligus ya. Maka tidak diperbolehkan kalau dia tidak melaksanakan sholat hormatul waqt. Ketika naik kereta, naik pesawat, misalkan waktu zuhur ya, dia sudah sholat zuhur, nah, sampainya misalkan jam 11 ya, berarti dia di pesawat, ketika di pesawat dia waktu apa aja, waktu asar, maghrib, isya, nah, 3 waktu itu ya, ketika dia berada di pesawat itu. Nah, maka tidak memungkinkan kalau dia menunggu sampai di bandara untuk melakukan jamak. Kenapa? Karena 3 waktu ini soalnya, asar, maghrib,
isya. Ya kalau maghrib isyanya bisa, maghrib isyanya bisa dia jamak di bandara kan gitu. Ya, tapi asarnya gimana? Nah, maka di sini dia diwajibkan untuk sholat hormatul waqt namanya. Sholat untuk menghormati waktu. Walaupun itu tidak menggugurkan kewajiban. Artinya ketika orang melaksanakan sholat hormatul waqt, nanti ketika sampai bandara wajib diulangi sholatnya. Tapi dia wajib sholat hormatul waqt. Alasannya kenapa? Toh sama-sama diulangi kan gitu kan. Kenapa kok diwajibkan? Sama seperti ini. Diwajibkan supaya tidak berdosa, supaya kalau seandainya dia meninggal, dia dianggap telah mengerjakan sholat tersebut. Maka wajib hukumnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Sebisa mungkin syarat-syarat atau rukun-rukun yang dia bisa kerjakan di atas pesawat, di dalam pesawat, dia bisa mengerjakannya, wajib dia kerjakan. Kalau yang tidak bisa, dia kerjakan sebisa mungkin. Nggak boleh berdiri, ya berarti sholatnya duduk. Nggak ada air, ya, tayamum, nggak ada debu misalkan, ya sudah langsung sholat. Nggak bisa menghadap kiblat, ya sudah sholatnya menghadap tujuan yang depannya aja. Hal-hal seperti itu. Nanti rukuknya menundukkan, sujudnya juga menundukkan kepala. Nah, sebisa mungkin itu caranya. Kalau dia bisa berdiri, ya berarti harus sholatnya berdiri. Kalau ada air, berarti harus wudhu. Nah, syarat-syarat yang dia bisa lakukan secara sempurna harus dilakukan secara sempurna. Yang tidak bisa, maka lakukan sebisa mungkin. Itu caranya seperti itu. Dan hukumnya wajib sholat hormatul waqt. Nah, maka kalau nggak sholat hormatul waqt, dosa, berdosa. Dan kalau meninggal dunia, misalkan wala'idzubillah terjadi kecelakaan, dia dianggap tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat. Wala'idzubillah. Jadi wajib. Nah, kecuali kalau seandainya cuma dalam perjalanan itu cuma pada waktu maghrib dan isya, ya, asarnya sudah sholat, nah, maka kan bisa nanti ketika sampai tujuannya dia bisa jamak takhir kan gitu kan, nggak ada masalah. Karena ketika perjalanan dia di atas kendaraan itu pada waktu maghrib dan isya saja kan gitu, sampainya di waktu isya, maka dia bisa melakukannya setelah sampai tujuan, dia bisa melaksanakan sholat jamak takhir berarti kan. Tapi kan untuk jamak takhir syaratnya apa? Harus niat. Jadi niat jamak takhir ini perlu diketahui. Niat jamak takhir itu kapan niatnya? Di waktu sholat yang pertama. Di waktunya, waktu sholat yang pertama. Contoh, ente mau jamak takhir maghrib sama isya, berarti maghrib ente taruh di waktu isya kan gitu kan. Kapan niat jamak takhirnya? Niat jamak takhir di waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib keluar harus niat takhir. Bukan di dalam sholatnya, bukan ketika ente sholat. Kalau ente sudah niat jamak takhir di waktu maghrib, saya niat mengakhirkan maghrib untuk saya lakukan di waktu isya misalkan. Nanti ketika waktu isya sudah masuk, ente mengerjakan sholat maghrib kemudian isya kan. Seandainya ente nggak niat jamak takhir dalam sholatnya ente, nggak ada masalah, karena kewajiban niat takhir itu di waktu pertama, bukan di dalam sholatnya. Kalau jamak takhir ya, tapi kalau jamak takdim niatnya di sholat pertama, beda ya. Kalau jamak takhir niatnya di waktu pertama, waktu sholat yang pertama. Tapi kalau jamak takdim niatnya di sholat yang pertama. Mau jamak takdim duhur sama asar, berarti niat jamak takdimnya di sholat duhur. Nggak harus di takbiratul ihram, pokoknya di dalam sholat duhur sebelum salam sudah ada niat jamak takdim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Pak, mohon dijelaskan antara sholat maghrib, isya dan subuh itu disuarakan. Terus kenapa sholat zuhur dan asar tidak disuarakan? Nah, itu disebabkan salah satu sebabnya itu
adalah ketika tadi sudah kita bahas ya, sebelum Nabi Muhammad Mi'raj itu kan kewajiban sholat 5 waktu 2 rakaat kan gitu kan. Nah itu ketika itu masih belum berjaya Islam itu, masih sembunyi-sembunyi, sehingga di waktu siang itu biasanya waktu siang itu kalau mereka mengeraskan suara khawatir akan terdengar orang musyrik sehingga akan menyakiti dan menyiksa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sehingga Nabi Muhammad ketika sholat zuhur, asar itu pelan suaranya supaya tidak terdengar orang musyrik, karena ketika itu masih lemah Islam, masih awal ya. Ya, berbeda dengan waktu maghrib, isya itu kan waktu malam, waktu ketika mereka masih di rumah masing-masing ya, maghrib, isya, subuh. Nah, sehingga Nabi Muhammad kemudian mengeraskan suara, itu sebabnya ya. Nah, walaupun kemudian setelah itu ketika Islam sudah berjaya ya, terus berlanjut seperti itu, Nabi mengerjakannya juga seperti itu ya, sehingga sampai sekarang juga seperti itu. Jadi sebab awalnya karena itu, seperti itu. Walaupun sebabnya sudah hilang sekarang kan, walaupun zuhur nggak ada gangguan, walaupun kita mengeraskan suara, tapi inilah pentingnya mengikuti Nabi. Nah, mengikuti Nabi, karena Nabi melakukannya setelah Islam sudah berjaya, ya, sudah kuat. Nabi tetap melakukan dengan cara sebelumnya, yaitu dengan memelankan suara pada sholat zuhur. Nah, maka kita mengikutinya. Gimana? Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Saya ingin bertanya, kalau misalkan di Al-Quran tadi kan, Al-Quran atau hadis itu bunyinya apa? Kurang lebih mungkin sholat di waktunya gitu ya, ada waktunya. Kenapa kalau perintahnya tidak di awal waktu gitu Ustaz? Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua itu adalah saya bingung. Saya pernah menyaksikan di masa Nabi itu, khususnya di Turki itu, masyarakatnya sering mengakhirkan waktu sholat subuh. Jadi misalkan masuknya jam 4:30 dan waktu subuhnya mereka agak telat adanya gitu, agak ditunda. Nah itu seperti apa Ustaz? Nah, Terima kasih. nah itu yang pertama dari hadis Nabi SAW, sholat pada waktunya itu untuk menjelaskan kepada kita, kepada umatnya, bahwa sholat itu memiliki waktu ya, dari ada waktunya kan gitu, ada waktunya, seperti subuh dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ente mau sholat di awal, di tengah, di akhir, selama belum terbit matahari nggak ada masalah, berarti sudah istilahnya tidak berdosa gitu ya, berarti itu telah mendapatkan subuh. Nah ini mengenai yang pertama itu mengenai waktu sholat ya. Tapi kalau mengenai keafdolannya, nah beda lagi. Afdolnya di awal waktu. Nah, afdol mengerjakan sholat itu di awal waktu ya. Namun ada beberapa pengecualian, nanti akan kita bahas, di mana sholat itu lebih afdol diakhirkan daripada di awal waktu ya. Tadi Anda sampaikan madzhab Abu Hanifah ya. Dalam madzhab Syafi'i, beberapa di sebagian thariqah ya, dalam madzhab Syafi'i ya, itu juga sama, jangankan di madzhab Abu Hanifah ya, mereka juga mengakhirkan subuh, menyibukkan diri dengan baca wirid dan lain sebagainya ya, dan menunggu para jamaah ya sampai mungkin subuhnya itu jam 5 kurang gitu ya, asalkan belum terbit matahari ya. Jadi menyibukkan diri ya dengan membaca wirid ya, zikir dan lain sebagainya sebelum mengerjakan sholat subuh, baca asmaul husna ya, dan lain sebagainya sebelum mengerjakan sholat subuh. Sebenarnya ada beberapa sunnah yang sekarang itu sunnahnya sudah mati, nggak pernah dilakukan di waktu subuh. Mungkin kalian kalau saya sampaikan heran mungkin ya, karena ini mungkin dianggap suatu hal yang bukan sunnah. Jadi sunnah yang sudah mati, yaitu disunahkan sebelum sholat subuh
setelah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh disunahkan untuk tidur miring. Jadi baca wiridnya sambil tiduran. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Nah, ada nggak kira-kira dilakukan nggak? Jadi kalau di Tarim, di Yaman di Tarim itu seperti itu. Jadi habis masuk masjid sholat qobliyah tiduran, ya ngadep seperti orang yang dikubur itu loh, ngadep kiblat di atas lempeng kanannya. Tapi nggak tidur ya, cuma baca wirid ya, dalam baca wirid. Nah, karena Nabi melakukan itu. Nah, ini sunnah al-matrukah, sunnah yang sudah ditinggalkan di zaman sekarang ini. Nah, mungkin kalau di sini dilakukan mungkin dianggap asing kan gitu, dianggap asing. Padahal itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kecuali kalau dia tidur ya berarti ya menyalahi sunnah Nabi kalau dia sampai ketiduran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allahumma la tahrimna khairan ma'al bishari ma'al wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.